Pukuturan, saya Satriani. Jadi kesempatan kali ini saya sangat senang sekali ya karena diberikan kepercayaan untuk mengisi acara podcast kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai edukasi seks. Nah, jadi buat masyarakat khususnya remaja-remaja dan orang tua yang sudah memiliki anak, topik ini sangat menarik untuk disimak. Nah, di studio kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat istimewa sekali. Beliau sudah kompeten dalam bidangnya. Jadi saya sudah bersama Bapak Made Riko Wibawa. Halo Pak. Halo, selamat pagi teman-teman Pukuturan Fakultas Ilmu Komunikasi ya. Ya. Gimana kabarnya Pak? Astungkare, kabar selalu baik, Adik. Gimana pagi ini udah sarapan? Kalau untuk sarapan tadi sudah disiapkan sama panitianya. Iya. Kebetulan di depan warung disuruh transit dulu untuk ngopi-ngopi sama nasi kuningnya. Oke. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi hari ini kita akan membahas mengenai edukasi seks. Tapi sebelum itu saya disclaimer dulu pada Sobat Pukuturan bahwa acara kali ini kita tidak akan membahas yang mengenai tentang hal porno, tapi kita akan membahas mengenai edukasi seks. Apa sih itu seksual? Karena masih banyak masyarakat yang tabu akan hal ini. Nah, jadi kita mulai saja Pak ya. Jadi bagaimana sih pandangan Bapak terhadap kondisi edukasi seks saat ini di masyarakat kita? Oke, terima kasih. Jadi teman ilmu komunikasi di Setengah Pukuturan, jadi satu kesempatan yang luar biasa buat saya juga untuk bisa berbagi di sini. Jadi saya sedikit menggarisbawahi terkait dengan apa yang disampaikan pembawa acara tadi, bahwa saat ini kita tidak akan membicarakan pornografi. Tapi saya yakinkan bahwa saat ini saya akan berbicara tentang pornografi. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang seks ya, kalau tidak ngomongin pornografi berarti kita mau ngomongin apa? Harga beras. Oh iya. Harga cabai. Tidak. Jadi batasan kami nanti yang akan kami sampaikan di sini adalah bagaimana kita berbicara pornografi sebatas pemahaman. Bagaimana kita paham tentang pornografi, bagaimana kita paham tentang seksual. Gitu. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan, mungkin sedikit saya memperkenalkan diri dulu. Tadi saya sudah diperkenalkan, nama saya Made Riko Wibawa. Saya kebetulan sampai saat ini masih aktif di salah satu lembaga swadaya masyarakat di Yayasan Citra Usaha Indonesia untuk program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Jadi dan memang seperti apa yang disampaikan bahwa berbicara tentang seks edukasi adalah menjadi bagian dari kegiatan kami. Karena kami berbicara tentang sosialisasi seksual juga di lapangan. Kemudian selain di Yayasan Citra Usaha Indonesia, saya juga aktif bergabung di Pemerhati Anak, khususnya di P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berkantor di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi saya di situ berkegiatan sama juga, cuman lebih cenderung kepada respon-respon terhadap kasus-kasus kekerasan seksual atau kekerasan pada perempuan yang terjadi kepada beliau. Nah, seperti apa yang dipertegas tadi, bagaimana sih pandangan kami terhadap kondisi edukasi? Saya merasakan bahwa sampai saat ini masih ada ya, bukan semuanya, masih ada beberapa masyarakat yang masih mentabukan mengkomunikasikan tentang seks. Itu yang terjadi di masyarakat. Kemudian apa kembali yang terjadi di masyarakat selain tabu, akhirnya berdampak pada anak-anak kita, adik-adik kita. Ketika dia berbicara tentang seksual dianggap porno, padahal dia hanya berbicara sebatas tentang apa yang dia miliki, karena kita yakini bahwa semua manusia, semua orang yang hidup baik laki-laki dan perempuan memiliki jenis kelamin. Jadi ketika mereka berbicara tentang kelamin saja, mereka sudah dianggap porno. Jadi ayo kita sedikit rubah pandangan kita bahwa itu adalah hal yang biasa. Kemudian tidak usah ditabukan sebatas pemahaman. Itu kan hanya cuma menyampaikan saja bahwa saya punya alat kelamin, namanya ini tidak dipertontonkan kan? Iya. Jadi yang seperti itu sebaiknya tidak perlu kita bahas atau kita permasalahkan. Karena sampai saat ini dari lahir pun hak asasi kita atau apa yang menjadi perangkat organ tubuh kita kan kita sudah miliki dari lahir. Nggak mungkin apa jenis kelaminmu, nanti ketika umur 10 tahun saya baru tahu jenis kelaminnya, kan tidak.
Seperti itu. Jadi anggapan saya sampai saat ini, pandangan saya sampai saat ini masih ada beberapa masyarakat yang tabu. Ya tentunya dengan kondisi ini saya berharap masyarakat bisa membuka mata, bisa lebih melihat lagi bahwa hal ini adalah hal yang biasa, Hal yang normal. hal yang normal. Baik. Nah, menurut Bapak, mengapa sih topik edukasi seks ini masih dianggap tabu dalam masyarakat kita dan apakah nanti ada dampaknya seperti itu? Kembali seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa apa yang menjadi anggapan atau persepsi masyarakat bahwa seks itu tabu, kan banyak beberapa masyarakat juga sudah memahami hal seperti itu. Artinya begini, ketika kita membicarakan seks, kenapa sih harus tabu? Enggak. Ketika orang berbicara seks, kita malah yang menabukan orang yang berbicara seks. Ya. Artinya begini, ketika saya ngomongin saya punya jenis kelamin laki-laki, nama alat kelamin saya adalah penis, atau mungkin dalam bahasa Balinya disebut lolo, saya pasti akan dibilang porno. Padahal saya ngomongin untuk kebaikan, kan seperti itu. Nah jadi terkait dengan edukasi masih dianggap tabu oleh masyarakat, sebenarnya mau tidak mau atau yakin tidak yakin, masyarakat kita sendiri sudah memberikan pemahaman seksual pada anak-anaknya. Paham? Artinya begini, sejak kecil kita sudah diajarin tentang seksual, tapi kita tidak diberikan pemahaman dengan benar tentang apa itu seksual. Contoh kecil, kita terlahir dari sebuah keluarga, kemudian memiliki saudara dengan jenis kelamin yang berbeda. Saya punya kakak perempuan atau saya punya adik perempuan. Ketika kecil yang diajarkan oleh orang tua saya adalah bagaimana kamu tidak tidur bareng sama kakak perempuanmu, ya. Kemudian bagaimana kita tidak mandi bareng dengan kakak perempuanmu. Sing tadi kaya hanya nyaman lo, terus sing tadi pulas bareng-bareng ya nyaman lo. Yang punya nilai ekonomi lebih mungkin sudah akan memisahkan anaknya. Yang laki-laki tidur dengan laki-laki, yang perempuan tidur dengan perempuan, atau itu laki-laki satu perempuan. Nah itu kan bagian dari pemahaman seksual yang diajarkan oleh orang tua kita. Cuman ketika ditanya sama anak-anak kita, kenapa Pak disindadi? Ya, tapi nggak ada jawaban. Nah jawaban itulah yang perlu kita membuka komunikasi, bahwa yang perlu kita sampaikan pada anak-anak kita adalah, oh karena kamu laki-laki, kamu beda, kamu saudara, tapi kamu beda jenis kelamin. Jadi kurang baik kalau misalnya tidur dengan saudara perempuan, saudara laki-laki, dan itu hal yang tidak boleh dilakukan, kan seperti itu. Terus kemudian pada saat mandi pun seperti yang saya contohkan tadi, tidak boleh kenapa kan ya mbok kayong yang masa anak SMP kelas 2 misalnya masih minta dimandiin, ya kan? Kita menyampaikan bahwa itu tidak boleh, cuman tidak boleh itu tidak dibarengi dengan pemahaman yang benar kenapa tidak boleh. Kan seperti itu. Terus kemudian ketika kita beranjak remaja atau mungkin dari kecil kita, yang laki-laki sama perempuan sama ya. Kadang-kadang kan kita jarang laki-laki perempuan pakai popok, kemudian ketika sudah menginjak usia setahun 2 tahun pakai celana dalam, kemudian diingatkan lagi untuk selalu pakai celana dalam, diingatkan lagi untuk mengganti celana dalam. Nah itu apakah bukan pemahaman seksual? Ya. Kalau menurut saya itu bagian dari pemahaman seksual, karena kita diajarkan bagaimana melindungi alat kelamin kita supaya tidak terlihat oleh banyak orang, supaya tidak kita pertontonkan hal yang tabu, supaya kita tidak pertontonkan pada banyak orang ketika kita buang air kecil misalnya. Kemudian ada pelindungnya, kemudian termasuk juga salah satunya yang diminta sama orang tua kita kan bagaimana kita merawat yang kita punya. Cuman kan kita tidak pernah dikasih tahu, tidak pernah diberikan pemahaman, ya kan Pak harus ngomong celana dalam. Kan sudah pakai celana di luar. Ada beberapa anak-anak akhirnya yang tidak nyaman menggunakan celana dalam. Singkengken, aku padulogen, apang di tengahan dan sebagainya misalnya. Artinya dia malas. Nah, kan ada yang seperti itu, tapi ada orang tua yang memang ketat yang mewajibkan atau yang memberikan aturan harus pakai, tapi tidak dengan pemahaman. Ya. Kemudian yang lainnya, di beberapa contoh saja, ketika laki-laki misalnya habis buang air kecil, mungkin penyampaian orang tua kita sudah ngejak ingetang mbak. Ya. Yang perempuan disampaikan seperti itu pasti.
Itu bagian aktivitas atau misalnya pemahaman seksual nggak menurut kita? Ya. Ya, Saya secara umum orang mengatakan itu hal yang wajar. Terus kenapa kalau kita ngomongin organ seksual kita tabu? Ya, tabu. Padahal kan kita diajarkan dari kita umbah, kenapa Pak diumbah? Kan sing mau. Nah, kita nggak disampaikan. Nah, pokoknya nak harus umbah dogen. Suruh menceng umbah yang perempuan apalagi habis cebok ingetin cuci. Habis itu cara ceboknya seperti ini. Dikeringin dulu, kan seperti itu diajarkan kalau kita akhirnya menginjak remaja, termasuk yang istimewa adalah saudari-saudari kita yang perempuan, karena dia kan punya perlakuan khusus terhadap organ seksual. Nah, apa yang dipertanyakan tadi terkait dengan kenapa masih dianggap tabu, ya karena akhirnya kita sendiri yang belum mau membuka komunikasi, kita sendiri yang perlu pemahaman atau perlu persepsi yang sama terkait dengan pengetahuan seksual ini. Tidak seperti tadi yang dipaparkan pada judul bahwa kita tidak ngomongin pornografi, kita mau ngapain? Karena kalau berbicara seksual kita tidak boleh lepas dari pornografi. Kita tidak akan lepaskan ini dari porno aksi. Kita tidak akan lepas dari hubungan seksual dan sebagainya. Iya. Ya. Baik, berarti sebenarnya secara tidak sadar kita sudah dikasih edukasi seks. Betul. Sejak dini. Betul. Jadi artinya pemahaman-pemahaman seperti itu kan sudah diberikan. Nah, terus kemudian yang serem lagi kan ketika kita berbicara tentang seks. Ya. Ya. Kalau baru ngomong, wih, seks tuh, kita lupa pemahaman seks itu apa. Ayo teman-teman boleh di searching di Google, seks itu apa? Menurut kita. Kalau menurut saya sih seks itu suatu hubungan ya. Iya. Suatu hubungan. Iya. Ya itu. Satu hubungan, maksudnya hubungannya apa? Suatu hubungan antara lawan jenis. Antara lawan jenis. Ketika kita berbicara seks, berarti otak kita sudah ke situ. Iya. Ya kan? Hubungan lawan jenis. Saya minta tadi browsing di Google, karena saya tidak begitu paham bahasa Inggris. Seks itu adalah bahasa Inggris. Yang artinya jenis kelamin. Jadi kenapa baru kita ngomongin seks, otak kita sudah kemana-mana. Termasuk adik tadi yang sampaikan ketika saya tanya seks itu apa? Oh, hubungan. Enggak, seks itu adalah jenis kelamin. Coba kita buka kamus bahasa Inggrisnya. Seks itu jenis kelamin. Ya, male, female. Laki, perempuan. Terus kenapa kita ketika berbicara tentang seks, kemudian pikiran kita sudah hubungan seksual? Kan masih adanya pemahaman yang keliru ketika kita berbicara tentang seks. Seks itu jenis kelamin. Saya laki-laki, oh perempuan. Kan seperti itu. Tidak ada kaitannya dengan hubungan seksual. Tidak ada. Ya. Artinya apa? Artinya ya ketika kita menerjemahkan sesuatu terlalu berlebihan. Ngomongin seks yuk, hubungan nak ini, nak itu, sing tadi. Padahal kita kan mau ngomongin jenis kelamin yang kita punya. Kenapa? Ya, nah maksud saya seperti ini. Ketika memang nanti ini menjadi satu bahan yang harus atau wajib diterima, ya kita harus luruskan informasi, pemahaman-pemahaman yang keliru tentang seks. Ya, jangan lagi berbicara tentang seks itu adalah hubungan seksual, tapi seks itu jenis kelamin. Jelas ya? Jelas. Saya juga baru paham ini. Ayo kita sama-sama cari pemahaman, biar nggak bingung ya. Nah jadi, bagaimana sih edukasi seks ini dapat memperdayakan perempuan dan melindungi anak-anak dari risiko yang mungkin terjadi? Selama kami berkegiatan baik di yayasan maupun di P2DP2A, ini adalah bagian dari upaya kami juga. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan, yang pertama tentunya yang menjadi fondasi sekali kan orang tua. Kita upayakan pemberian pemahaman kepada orang tua untuk bisa membuka komunikasi dengan anak-anaknya berbicara tentang seks. Itu ada yang tabu, masih ada juga. Nah, yang ada tetap kita support dengan pemahaman, yang tidak ada atau yang masih menangguhkan kita berikan pemahaman yang benar. Nah, terus kemudian selain itu kami juga melakukan kegiatan-kegiatan baik yang diminta oleh beberapa sekolah SD, SMP, SMA, kemudian organisasi non formal untuk memberikan pemahaman yang sama terkait dengan seks. Apa yang kita ajarkan di situ pornografi ya, tapi bukan melakukan aksinya. Kita berikan pemahaman. Yang terpenting sebenarnya ketika kita berbicara tentang seks,
yang patut kita pahami. Yang pertama adalah kita punya, ya. Nanti silakan, mudah-mudahan saya sih berharap pendengar ataupun penonton tidak menganggap ini satu hal yang purno. Kita berbicara tentang seks. Saya punya alat seksual. Kamu punya? Punya. Kemudian apa yang perlu kita tegaskan di situ? Satu, kita punya dulu. Kemudian ketika kita punya, kita perlu nggak tahu nama? Perlu. Nama alat kelamin itu apa? Kalau di gini sih vagina. Kalau di sini Pak di bahasa biologisnya vagina. Kalau punya saya penis. Ya. Ya. Tapi ketika ini kita keluar ke publik, menjadi bahan tertawaan nggak? Ya. Menjadi bahan yang juga, wih, Purnuti ngomongnya ya. Ya, itu apa sih, jorok sekali. Jorok sekali dan sebagainya. Itu yang diomongin ya. Nah, padahal kan kita ngomongin punya kita, bukan Iya. ngomongin punya orang. Kalau kita ngomongin punya orang, itu alat kelaminnya gede, misalnya alat kelaminnya setengah, yang setengah dititip di mana nggak tahu dan sebagainya. Kan kita ngomongin punya kita sendiri, sepanjang tidak dipertontonkan. Kemudian ketika kita akhirnya berbicara karena kita mau menghubungkan supaya ada pemahaman yang sama antara saya di penggiat, kemudian ada audiennya adalah dari komunitas atau kelompok heterogen, kemudian ada orang tua yang tidak begitu paham tentang vagina, tentang penis, perlu tidak kita terjemahkan dalam bahasa keseharian kita? Perlu sih. Perlu atau tidak? Perlu. Sangat perlu. Karena terkadang kan kita ngomong seperti itu dianggap jorok. Saya punya alat kelamin, nama biologisnya penis. Tapi kalau di masyarakat biasa dipanggil atau biasa disebut lolo atau bilangnya celak. Ya, pasti mereka akan ketawa. Ya. Dan kita akan dianggap jorok. Perempuan juga sama. Ada bahasa Balinya. Kalau bahasa Balinya untuk vagina apa? Ya. Oh ya. Kamu di atas 18 tahun untuk mengungkapkan yang kamu punya loh. Susah. Masih tabu ya, saya masih tabu. Nah, kalau kita mau berbicara tentang seksual, porno, kemudian kita masih tabu, kita yakin nggak orang yang mau kita berikan pemahaman itu juga akan seperti kita? Yakin sih. Sangat yakin. Karena kalau kita sendiri yang tabu, bagaimana membuka mindset masyarakat? Sampaikan. Toh hal seperti itu, mohon maaf, saya agak sedikit kasar, kebetulan saya asli Buleleng, karena ketika kita berbicara tentang geli itu hal yang umum di masyarakat. Tapi ketika kita berbicara serius, ini yang hal yang dianggap tabu. Ayo kita dengarkan pada waktu kita masih kecil. Saya tidak tahu apakah ini masih ada. Ketika ada orang menjaljal, tahu menjaljal? Tahu menjaljal ribut. Ya, ribut daken telenenya nih. Pernah dengar? Itu pernah. Pernah dengar? Nah, ketika yang diomongkan adalah dakin teli, mohon maaf, bukan bermaksud menegaskan, itu kan hal yang biasa yang sering kita dengar. Ya, yang sering kita dengar. Pato cara ngomong nahas keleng misalnya. Apa bedanya dengan yang punya laki-laki? Terus kenapa kita harus menabuhkan hal seperti itu? Padahal dalam keseharian kita sudah biasa mendengarkan. Atau bahkan mungkin yang sedikit agak kasar mengucapkan. Kan? Itu. Jadi yang ingin saya tegaskan di sini bahwa ketika kita tahu, ketika kita punya alat kelamin, kemudian tahu namanya, kemudian yang mau kita tegaskan kembali adalah fungsinya. Sama, saya balik tadi. Ketika kita berbicara tentang seksual, pikiran kita kan sudah jauh. Apa yang kita bahas ketika kita berbicara seksual? Berbicara seks. Hubungan. Ya kan, lebih cenderung ke hubungannya. Padahal seks itu jenis kelamin. Ketika kita membicarakan tentang fungsinya, Anda tahu fungsi alat kelamin? Fungsinya? Ya, untuk apa alat kelamin? Ayo. Kira-kira untuk apa? Ada ini sambil jeda, kesempatan saya jeda untuk minum. Boleh. Boleh. Ya. Kira-kira apa? Kalau perempuan ya alat vagina kan yang pertama melahirkan ya. Ini luar biasa, mantap. Terus apa lagi? Ya untuk melahirkan, terus alat reproduksi juga. Alat reproduksi melahirkan. Sehat saya ya. Ya. Jadi luar biasa pertanyaan saudari saya yang ada di ilmu komunikasi yang kebetulan membantu dalam kegiatan ini. Ketika saya menanyakan tentang fungsinya, sangat vulgar menyampaikan bahwa fungsi alat kelamin saya adalah untuk melahirkan. Kamu sudah melahirkan berapa anak?
Saya kan belum menikah, Pak. Nah, kan akhirnya ketika kita berbicara tentang seksual, berbicara tentang seks, yang kita bayangkan adalah hubungan seksual, punya anak, tentang organ reproduksi. Iya. Padahal alat kelamin kita, baik laki-laki maupun perempuan, itu dari baru kita lahir sudah difungsikan. Untuk apa? Buang air kecil ada yang dari lubang hidung? Oh, tentu tidak. Iya. Iya. Enggak, kalau tetangga saya dari kuping. Juga. Iya. Ya, tapi kita lupa fungsinya bahwa alat kelamin kita adalah berfungsi untuk buang air kecil. Ya, ada salurannya di situ. Kemudian yang perempuan selain buang air kecil apalagi Untuk yang ini keluar menstruasi. menstruasi. Kan itu aja fungsinya. Nah, terus ketika saya balik tadi mengulang lagi pertanyaan jawaban saudari tadi, untuk melahirkan anak yang perlu kita tegaskan di sini, kapan kesiapan kita untuk bisa melahirkan? Ya. Ya. Nah, jadi fungsi pokoknya saja yang kita sampaikan, bahwa alat kelamin adalah fungsinya untuk buang air kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Yang perempuan bisa untuk menstruasi. Tapi ketika siap di usia pernikahan, kemudian bisa berhubungan seksual, ketika sudah punya pasangan tetap atau berstatus suami istri, fungsinya adalah untuk melakukan hubungan seksual, untuk reproduksi. Kan gitu. Iya. Ya, sudah berapa melahirkan? Belum, Pak. Belum. Saya masih menikah. Masih menikah. Maksudnya belum menikah. Jadi yang ingin kita tegaskan, artinya kita hanya ingin menegaskan bahwa fungsinya sampai saat ini sebelum kita menikahnya itu. Ya, hanya itu. Lain daripada itu tidak. Meneruskan saya lahir juga dari vagina. Iya. Tanya ibumu, apakah ibumu atau bapakmu, apakah kamu lahir ketika mereka bukan pasangan suami istri? Ya, nah itu. Nah, cuman yang terjadi sekarang, saya hubungkan ketika kita berbicara seperti itu, kalau dibilang lewat, ya saya sih berharap kalau yang sudah lewat, ayo kita lewatkan. Tapi yang belum, ayo kita mulai. Karena kan sekarang hal seksual dalam artian hubungan seksual itu kan bukan hal yang bukan hal yang sudah dianggap hal yang biasa. Ketika kita berstatus hubungan pacar, misalnya hubungan seksualnya sudah dilakukan seperti itu. Tapi ya paling tidak sejak saya melakukan aktivitas seperti ini, saya berharap teman-teman yang mendapatkan pemahaman memiliki persepsi yang sama tentang fungsi organ seksual. Saya kembali lagi, kita tahu fungsinya. Ya, kita punya, kita tahu namanya, kita tahu fungsinya, kemudian kita bisa merawatnya. Ini yang terpenting. Tadi saya sampaikan, orang tua kita menyampaikan cara perawatannya ya, pakai celana dalam. Kemudian mengkhusus pada teman-teman perempuan, biasanya cara buang air kecil, cara cebok pada saat buang air kecil dan buang air besar itu kan beda. Iya, beda. Beda. Diajarkan. Diajarkan sama orang tuanya. Diajarkannya seperti apa? Kalau misalnya buang air kecil tuh nyeboknya itu dari atas ke bawah. Dari atas genteng? Bukan. Dari atas mana? Dari vaginanya kita, maaf, itu dari atas ke bawah seperti itu. Terus kenapa bisa diajarkan seperti itu? Untuk apa? Kenapa harus dari atas ke bawah? Itu nggak tahu sih. Itu yang nggak tahu. Ya, sampai sana saja. Berarti kan kita perlu pemahaman. Ya. Saya laki-laki. Saya punya anak perempuan. Yang saya ajarkan juga hal yang sama. Tapi dengan pemahaman yang saya miliki, saya berikan anak saya pemahaman. Ya, kenapa laki-laki, kenapa perempuan pada saat buang air kecil, ceboknya dari depan ke belakang, bukan dari atas ya? Ya, maaf. Posisi tangan kita, saya akan praktekkan. Posisi tangan kita di depan, menuju ke belakang. Ya. Ya, kalau buang air besar? Buang air besar seperti biasanya. Seperti biasa, ya. Biasanya dicebokin. Bisa dicebokin kan biasa. Sama juga dari depan ke belakang. Iya, dari depan ke belakang. Ya. Depan Indomaret apa depan rumah sakit umum? Ya. Nah, kadang kita lupa ketika buang air kecil dari depan ke belakang itu meniriskan atau membuat cairan-cairan atau air itu tidak masuk ke dalam vagina kita. Ya. Ketika buang air besar, ketika buang air kecil ya. Ketika buang air besar, posisi tangan kita pada saat cebok, teman-teman perempuan di mana? Ayo pasang jurus dulu.
Oh, itu tidak. Ya, posisi tangan kita di belakang, Dik. Belakang seperti ini. Iya, di belakang seperti ini dan menarik dari depan ke belakang. Oh, berarti orang tua saya salah menyampaikan. Bukan salah, maksudnya dia pasti dicuci biar semakin bersih. Tapi kan kita lupa bahwa alat kelamin kita ada di depan, lubang anus kita ada di Belakang. sekian senti dari itu ada di belakang. Ya. Nah kalau misalnya dari depan kita cebok, ya, atau mungkin ada yang posisi di tangannya di depan, tapi ceboknya ke belakang masih iya. Tapi yang lebih nyaman ketika untuk meyakinkan dari belakang ke dari tangannya posisi di belakang, masukkan dari depan, ditarik ke belakang. Fungsinya tahu? Agar bakteri yang ada di anus itu tidak ke vagina lagi. Menghindari supaya kotoran yang keluar dari anus tidak masuk ke lubang vagina. Itu cara apa namanya? Kurang tahu saya. Cara perawatan supaya kita tidak sampai kena bakteri, kena kuman. Karena kan kotoran itu pusatnya kuman. Kalau itu masuk, kan bisa infeksi, jamur dan sebagainya. Apalagi organ laki-laki, organ seksual laki-laki dan organ seksual perempuan beda. Ya, sudah tahu bedanya? Dan bentuk apanya ini? Nah, organ seksualnya kan beda, saya bilang beda. Bentuknya emang sama. Ya, bentuk sama, kemudian susunannya juga beda. Cara perawatannya juga. Cara perawatannya kalau juga yang beda. Laki-laki saya nggak tahu. Kalau laki-laki nggak tahu. Terus nanti kalau misal ditanya, kamu punya anak laki-laki, kamu mau kasih pemahaman apa pada anak laki-laki? Nah, itu dah. Kalau yang laki-laki itu biasanya hanya sekedar dibuka, kemudian dicuci, habis buang air kecil. Ya, karena cairan-cairannya itu kadang-kadang masih menempel. Makanya yang lebih gampang sekali ketika kita melihat adik-adik kita ya, sing asen, sing tinggalin di paguannya, yang ngecek tinggal pendili loh kan, masuk lagi. Tapi kalau perempuan tidak seperti itu. Kalau perempuan mau kamar mandinya dikawal ya. Perempuan kamar mandi dikawal, harus ada yang nungguin. Kemudian ceboknya seperti itu, habis cebok juga apakah perlu dibersihkan? Yang perempuan? Perlu. Ya. Jadi silakan siap-siap. Sekarang kan sudah apa namanya? Alat-alat teknologi kan sudah gampang ya. Jadi kalau misalnya kita habis cebok, yang perempuan itu sebaiknya bawa hair dryer. Hair dryer. Pengering ya, rambut. Pengering rambut. Jadi dikeringkan ya. Nah seperti itu. Artinya ketika kita habis buang air kecil yang diajarkan sama orang tua kita, kemudian dari depan ke belakang biar kotorannya tidak masuk, kemudian dilap yang bersih. Baik dengan, kalau kita lihat ya, kamu sendiri saya yakin ketika kita ke kamar mandi pasti senjatanya tisu ya. Kadang-kadang ada yang bawa serbet, kadang-kadang lupa nggak bawa tisu, ada yang pakai kaos dalamnya ditarik untuk ngebersihin itu biar nggak basah. Biar tidak lembab. Karena kalau perempuan misalnya lembab, biasanya jamur bakteri akan gampang masuk. Sama yang ketiga biasanya adalah pemilihan bahan dasar celana dalam. Ya, tidak usah ikut tren-trenan yang tali satu pakai nilon pocol. Ya, cari bahan yang bisa menyerap air, yang menyerap keringat. Biasanya bahannya adalah katun. Saya tidak promosi. Ya. Jadi kenapa katun? Karena dia yang bisa menyerap keringat. Karena kan kita tidak perlu kelembaban yang terlalu banyak pada alat kelamin kita. Ya. Nah itu caranya. Jadi yang ingin saya tegaskan di sini untuk berusaha tidak menabukan tentang seks, tentang pornografi. Ya bagaimana kita tahu, kita tahu namanya, kita tahu fungsinya dan bagaimana kita merawatnya. Dan salah satunya cara merawat alat kelamin juga adalah tidak melakukan hubungan seksual sebelum kita siap. Ya. Tadi saya tanya, kamu fungsi organnya untuk apa? Melahirkan. Kan saya tanya balik, sudah punya anak berapa belum? Berarti kan kita masih belum siap. Bisa dipergunakan, bisa difungsikan kalau kita sudah menikah, sudah kawin. Pertanyaan yang sebenarnya saya juga pengen menanyakan hal ini. Nah, apa sih tantangan utama yang dihadapi dalam upaya menyampaikan edukasi seks khususnya kepada perempuan dan anak-anak? Apalagi kan saya punya adik nih. Kadang saya masih bingung caranya, kan apalagi punya adik perempuan nih,
nggak, kamu kan udah besar nih, jadi nggak boleh ya ada yang nyentuh, kan ada beberapa tubuh nggak ada boleh nyentuh. Kita kasih tahu dah, kamu nggak boleh disentuh bagian depan, nggak boleh disentuh pantat tuh, nggak boleh disentuh sama orang lain gitu. Terus ditanya dah kenapa kayak gitu gitu. Nah itu kadang saya juga Bingung juga ya, jawabnya. kenapa ya? Kadang kan karena anak kecil tuh dia banyak nanya, kenapa aku nggak boleh gini, nggak boleh gitu gitu. Terus saya juga seperti yang Bapak bilang tadi itu karena udah SD lah, adik saya kan nggak boleh mandi bareng lagi gitu. Udah saya kasih tahu, kamu nggak boleh lagi mandi bareng ya sama adik ketut, kan saya punya adik cowok juga, udah nggak boleh ya gitu. Terus dia tanya kenapa kok nggak boleh gitu. Seperti itu bagaimana dari pandangan Bapak? Kalau saya memandangnya hal seperti itu hal yang wajar ketika memang pemahaman kita, kadang orang yang punya pemahaman tapi tidak mampu mengkomunikasikannya kan sayang juga. Saya tahu kok nggak boleh mandi sama-sama, tapi saya mau mengkomunikasikan sama anak, saya bingung caranya seperti apa. Seperti yang saya tegaskan tadi, ketika memang tadi siapa dipanggil Kompian? Siapa? Saya Satriani. Satriani punya punya adik laki-laki dan perempuan. Kemudian kita melihat bahwa dia masih suka mandi bareng. Ya kita tegaskan, kenapa tidak boleh mandi? Karena kamu beda jenis kelamin. Kalau laki-laki jenis kelaminnya ini, kalau perempuan jenis kelaminnya ini, dan itu tidak boleh sama-sama walaupun masih saudara. Itu. Nah terus kemudian tadi pun ketika kita tahu, kemudian saya sampaikan bahwa kita tidak mampu mengkomunikasikan, ini juga bagian dari tantangan. Bagaimana nantinya kita menyampaikan kepada adik-adik kita ketika kita berbicara tentang ada loh organ-organ atau bagian-bagian tubuh kita yang tidak boleh disentuh sama orang. Bagian depan apa? Depan jok motor, payudaranya. Nah, jadi itu yang perlu disampaikan. Karena kalau tadi kita lebih cenderung berbicara tentang organ reproduksi, kalau sekarang seperti apa yang dipertanyakan kita lebih menukik kepada pembicaraan tentang organ seksual. Ya, jadi bedanya organ reproduksi dengan organ seksual apa? Itu apa? Ada yang mau bantu organ reproduksi. Kalau organ reproduksi kan jelas ya, untuk memproduksi kembali, melahirkan. Sehebat-hebatnya kamu menjadi perempuan kalau kamu tidak punya rahim, bisa tidak punya anak? Tidak punya, berarti itu masuk dalam kategori organ reproduksi. Secantik-cantiknya kamu, melebihi dari Miyabi, Luna Maya dan sebagainya, tapi tidak punya sel telur, bisa tidak kamu hamil? Tidak bisa. Itu bagian dari organ reproduksi. Nah kalau organ seksual adalah organ yang bisa menimbulkan rangsangan seksual. Contohnya yang seperti yang kamu sampaikan tadi, organ-organ tubuh kita yang tidak boleh dipegang. Yang kami jelaskan di P2TP2A ketika menyampaikan pemahaman, ada 4 bagian tubuh kita yang tidak boleh dipegang sama siapapun kecuali sama yang laki-laki, orang tua laki-lakinya, perempuan orang tua perempuannya. Ya, apa saja? Bibir tak boleh disentuh. Apalagi tadi? Payudara. Aku payudara mbok, nyonyok, sampaikan dengan lugas daripada dia nanti mendapatkan pemahaman yang keliru di luar. Ya, kemudian nanti pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ketika kita berbicara ini, kok enggak boleh disentuh? Ya, itu sih. Tapi kita akan baca dulu yang keempat organ tadi ya, 4 organ tubuh, bibir, payudara, alat kelamin enggak boleh disentuh, kemudian sama pantat. Itu yang enggak boleh disentuh. Muncul pertanyaan, kenapa enggak boleh disentuh? Kenapa enggak boleh sih gitu? Nah, kalau biasanya ini kita ngomong, ada yang dengerin juga, biar enggak seozon ya. Kamu punya payudara? Punya. Kalau bisa saya sentuh boleh? Enggak. Kenapa enggak boleh? Karena itu enggak usah, jangan pelit-pelit begitu. Kasih aja, nyentuh aja. Apa yang kamu sampaikan alasannya kenapa saya tidak boleh menyentuhnya payudara? Ya enggak boleh. Ya itu dah masih membingungkan. Tadi kan sudah tidak bingung. Itu area sensitif. Oh iya, itu area sensitif. Kemudian itu barang pribadimu yang tidak boleh kamu tidak boleh dipegang sama orang lain. Jangankan dipegang, dipertontonkan saja tidak boleh. Ya kan? Ya. Ada teman-teman perempuan yang di kampus ini misalnya, ayo yang mau nonton payudara gitu ada? Tidak ada. Jadi yang perlu kita tegaskan kenapa tidak boleh?
Satu, itu barang pribadi, milikmu pribadi, tidak boleh diperlihatkan, tidak boleh ditonton. Kemudian ketika dia sudah menginjak remaja, itu hal yang sensitif. Kenapa tidak boleh disentuh? Karena ketika kita berbicara tentang organ seksual, itu adalah bagian dari organ atau bagian dari tubuh yang bisa menimbulkan rangsangan seksual. Ya, ada yang sudah punya pacar? Sudah. Sudah. Saya sangat bersyukur kamu sudah punya pacar. Ada enggak kira-kira gerakan-gerakan yang membuat kita terangsang ketika kita berpacaran? Ada sih. Ada. Jadi kita tidak perlu menutup diri seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika kita berbicara teks seksual, saya tidak boleh ngomong pornografi. Ya saya akan bahas tentang harga cabai. Kan seperti itu. Ya. Tangan. Ketika kita disentuh tangan kita, kemudian dengan komunikasi, rayuan, maut dan sebagainya, dielus, terangsang enggak? Iya. Terangsang. Ya. Kemudian apalagi payudara. Dibisikin, kuping kita dibisikin. Beb, tenang saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Cinta saya tulus. Terangsang enggak? Terangsang karena kita diberikan bisikan goib, kemudian dijanjikan hal-hal yang manis, ya. Terus selain itu, ketika rambut kita disentuh pun terkadang kita terangsang sama pasangan kita ya, sama pacar kita. Kemudian leher dan sebagainya. Ketika apalagi payudara, yang di situ ada susunan saraf rangsangan. Ya, itu saja disentuh kita terangsang. Bagaimana dengan organ-organ 4 organ yang tadi saya sebutkan? Kan itu akan menyebabkan akhirnya kita melakukan perbuatan-perbuatan di luar dari fungsi yang sebenarnya. Ya, karena satu ya tanpa sadar dan sebagainya. Nah, saya kembalikan ke pertanyaan tadi. Nah, hal-hal seperti inilah yang akhirnya membuat anak-anak kita, adik-adik kita, baik laki-laki maupun perempuan, akhirnya mengambil keputusan atau membuat keputusan tanpa mereka sadari melakukan hal yang tidak boleh mereka lakukan. Ya, terbayang anak SMP hamil di luar nikah. Ya, banyak terjadi. Banyak terjadi, yakin? Yakin banyak terjadi. Banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Artinya kan ketika mereka hamil, mereka belum siap. Kenapa mereka hamil kan karena mereka berhubungan seksual. Ya. Jadi tidak perlu yakin tidak yakin ya mereka sudah melakukan, ya hingga akhirnya mereka hamil. Karena apa ya? Karena satu sisi pemahaman mereka yang masih kurang. Kita juga yang tidak, saya tidak mau menyalahkan anak-anak kita yang tidak paham, tapi kita juga sebagai orang tua, teman-teman di mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi yang kita anggap sudah tingkat intelektualnya sudah tinggi untuk menyampaikan itu, menyampaikan persepsi, ya sama. Ada informasi-informasi yang pada akhirnya informasi-informasi yang tidak benar ya keluar di masyarakat yang lebih dipercaya. Karena begini, ketika saya tidak mendapatkan pemahaman dari orang tua saya akan berusaha mencari informasi tadi dah. Kenapa tidak boleh? Nah pokoknya sing tadi gitu. Penasaran nggak saya? Iya. Saya akan mencari ke orang lain. Ya kalau orang lain yang dipercaya kemudian menyampaikan, oh memang sing dadi deh, atau organ pribadi sing dadi. Tapi kalau misalnya terbalik, kenapa sih ya di sing dadi kuning misalnya? Ini orang, mbok, di gugurin, kan coba tinggalin. Tadi kenapa dia sing dedenya misi ular dan sebagainya, misalnya ditakut-takutin seperti itu, akhirnya terperangkap. Ya, ketidaktahuan itu. Nah, kita perlu komunikasikan hal seperti itu biar anak-anak kita, adik-adik kita nantinya tidak mendapatkan pemahaman yang salah. Ya, ketemu sama orang yang salah. Ayo sampaikan. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, ya tantangannya karena kita masih menganggap hal seperti itu yang tidak biasa. Kalau saya tabu, saya kurang sepakat. Tapi tidak biasa kita komunikasikan. Kalau saya tanya sekarang tentang artis yang bercerai, artis yang berselingkuh, mungkin sebagian besar akan tahu. Tapi ketika kita berbicara tentang organ seksual dan sebagainya, mereka masih padahal selingkuh, cerai itu kan hal yang kalau bisa saya sampaikan bahwa itu adalah merupakan satu bagian yang berita apa ya, dibilang sensitif juga. Kemudian itu juga hal yang kalau bisa kita anggap tabu ya tabu. Membicarakan kejelekan kita, aib lah.
Kan seperti itu. Iya. Ya, jelas. Jadi apa namanya? Kalau misalnya dikaitkannya dengan orang tua, berarti kan orang tua itu emang sangat berperan penting ya untuk edukasi seks seperti ini. Betul. Bagaimana, bagi kan Bapak nih sudah menjadi seorang orang tua kan, itu bagaimana sih Bapak menyampaikan hal edukasi seks ini kepada anak itu? Bagi kan saya bakal jadi calon ya. Calon ya, betul. Calon orang tua Mudah-mudahan tidak segera. Ya tidak. Saya apalagi mungkin untuk adik-adik saya sih, karena kan saya punya beberapa adik yang kadang itu udah kayak nanya terus kenapa nggak boleh ini. Apalagi saya dia kan sering nonton YouTube gitu. Saya kadang wanti-wanti biar dia tuh nggak yang nyari yang aneh-aneh seperti itu. Kadang kan kenapa nggak boleh nonton ini, kenapa nggak boleh nonton ini ya kayak itu. Iya. Nyambung ke pertanyaan tadi, ketika kita tidak siap untuk menyampaikan atau memberikan pemahaman yang benar sama anak kita, sama anak kita, maka pelariannya adalah seperti yang disampaikan tadi, pemahaman di luar. Nah kemudian akses yang seperti itu kan sangat gampang sekali didapat oleh saat ini. Nah itu juga bagian yang terpenting ketika kita sebagai orang tua, sebagai kakak bisa menjaga hal seperti itu. Apakah peran orang tua perlu kita libatkan? Sangat. Ya, sangat perlu, karena bagaimanapun keseharian anak-anak kita, adik-adik kita ada di lingkungan rumah, ada di lingkungan rumah kita. Jadi orang tua lah yang punya kewajiban penuh untuk memberikan pengawasan. Kalau balik ditanya, saat ini saya sudah berkeluarga, sudah punya anak saya sekarang SMK kelas 3, kemudian yang kedua SMP di kelas 2. Apakah bisa seperti apa yang saya sampaikan? Saya tidak menutup mata. Karena pengaruh-pengaruh yang seperti itu tidak hanya sekuat-kuatnya kita menekan sebagai keluarga, ada faktor-faktor luar juga yang menentukan. Ada lingkungan, kemudian ada media dan sebagainya. Media yang saya maksudkan adalah berita-berita yang tidak bagus ya, yang tersebar di masyarakat, itu yang menyebabkan. Nah yang perlu kami lakukan adalah ekstra. Dan apa yang saya lakukan pada anak saya terkait dengan pemahaman tentang seksual dari kecil. Saya biasa berkomunikasi dengan anak-anak walaupun terbatas, tapi ketika ada satu hal yang penting, saya sampaikan. Bagaimana cara merawat, mengetahui alat bukti dan sebagainya. Kami sudah berusaha memisahkan anak-anak walaupun dengan keterbatasan. Anak saya yang laki-laki tidurnya di atas, yang perempuan di bawah. Sudah terpisah kamar, karena saat ini ya pintu kamar terbuka. Jadi selalu ada pengawasan di situ. Nah, terus kemudian untuk yang lain-lainnya ya kami juga masih belajar. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya tidak mengkambing hitamkan lingkungan, ya tapi memang perlu pengawasan yang ekstra dari orang tua untuk bisa mengawasi. Jadi yang terpenting adalah bagaimana pemahaman kita sama dulu dan bagaimana cara mengkomunikasikannya sama anak kita. Ya, sampaikan seperti yang saya sampaikan tadi. Saya laki-laki, anak saya perempuan yang pertama. Bagaimana cara saya cebok, kemudian bagaimana pakai celana dalam dan sebagainya, saya sampaikan. Istri saya yang menguatkan. Oh ya, memang begitulah caranya. Ibu aja juga seperti ini. Nyambung ya. Yang laki-laki juga sama. Nah, itu. Jadi bukan baru yang perempuan ngomongnya menyen besing nada yang nengwani mukul. Kan itu yang membuat akhirnya anak-anak kita bimbang. Saya harus percaya sama siapa selain dengan ide sang yang bidiwasi. Bapak saya ngomongnya A, ibu saya ngomongnya B. Ya, kadang kan ibu, bapak ngomong itu deh, bisa namaan sosialisasi ya bantu. Dan ingetan aku nih, maksud pipis, cebok, ini caranya men, ibunya nyaut dari dapur. Dong disebut wangi, yang penting ubah, yang penting kedas. Tidak akan diberikan pemahaman, kan nyapir ya. Nah kemudian saya tegaskan sekali lagi terkait dengan perawatannya ketika kita buang air kecil maupun air besar kepada perempuan, diusahakan menggunakan air bersih yang mengalir. Air bersih yang mengalir bukan harus turun dari pancoran, ya, dengan mengambil dengan gayung, yang penting tidak di dalam kubangan. Ya. Jadi itu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya, sebagai penutup podcast hari ini. Nah, bagaimana sih Bapak melihat masa depan edukasi seks di masyarakat kita ini, dan apa harapan Bapak dan apa saja sih langkah yang kita ambil oleh individu dan pemerintah? Ya, terima kasih.
Jadi dalam pemahaman atau pemberian pemahaman, kalau menurut saya dan saya sangat berharap, jadi pemahaman tidak hanya diberikan atau tidak hanya difokuskan pada perempuan, tapi laki-laki juga perlu diberikan pemahaman dan perlu mengambil peran yang seperti itu. Karena kalau kita membedakan peran laki-laki dan peran perempuan kan kita keliru juga, ada isu bias gender yang umum yang sudah ramai. Jadi peran laki-laki dan peran perempuan itu ayo kita setarakan terkait dengan pemahaman seksual, karena kita punya pemahaman yang sama. Nah kemudian kalau apa yang sudah kami lakukan, tentunya kalau saya sendiri baik di yayasan maupun di P2TP2A memiliki satu keterbatasan ketika menyampaikan kepada semua komponen masyarakat yang ada. Jadi saya sangat berharap peran serta semua komponen masyarakat bisa terlibat. Tidak untuk kemungkinan juga teman-teman mahasiswa di Himpunan Kultural tidak hanya pada saat acara podcast ini saja, nanti mudah-mudahan punya kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa memberikan pemahaman tentang kesehatan seksual. Jadi harapan saya semua komponen masyarakat bisa terlibat untuk bersama-sama memberikan pemahaman yang benar pada adik-adik kita, pada anak-anak kita, sehingga kasus-kasus kekerasan seksual, hamil di luar nikah, pernikahan dini, penyakit kelamin termasuk dengan HIV itu bisa kita minimalkan. Ya. Baik, Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dan berbagi dengan teman-teman di sini. Dan terima kasih juga buat Sobat Kultural menyaksikan perbincangan kita hari ini. Dan semoga bisa bermanfaat ya Pak ya. Semoga bisa berjumpa kembali lagi dengan podcast berikutnya. Dan saya Satriani bersama Bapak Riko. Sampai jumpa.